Masalatun Kapson menjadi Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, dalam beberapa kali nanti kita melaksanakan puasa Ramadan nantikan pada tahun yang kedua. Jawabannya Sholat Isya sini nazalat fardhu fi Sya'ban sanatan nataini min al-hijrah. Dan kita puasa selama 9 kali atau 9 tahun, diwajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban tahun yang kedua daripada hijrah. Jelas. Pada masalah itu, tapi yang walaupun hanya tidak lebih daripada 9 kali Ramadan saja, yang walaupun hanya dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 270 hari saja nanti kita berpuasa, tapi satu hari puasa daripada baginda dan juga dengan para sahabat pada saat itu tidak setanding atau tidak tertandingi dengan puasa kita seumur hidup. Begitulah dengan ibadah yang nanti kita laksanakan. Jadi baik dengan jumlah bilangan al-muqtadi dan ini sallallahu alaihi wasallam dan bilangan yang ikut kepada baginda, ataupun juga dengan kualiti daripada amal ibadah yang nanti kita laksanakan. Sallu kama ra'aitumuni usalli laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kasatu idza zaqa shaimu ta'aman wa lam yablahu. Apabila dengan seseorang yang berpuasa menjilat makanan tapi tidak menelannya, atau maghal khubza atau mengunyah seumpama roti walam yablahu tapi tidak menelannya, atau jamaah dia kafifi sumbatalahu atau dia himpunkan ludah di mulutnya kemudian dia telan. Hanya agak pelik sedikit, rasa-rasa mubazir mana. Jadi sayang dengan ludah tadi itu kumpul tamu sebab yang masalah kadang-kadang dengan kita ada sakit bagi daripada makanan di tulang gigi kita, maka atau juga dengan kita boleh minum teh pada masa kita minum teh terus qomat berkumandang maksud Allahu Akbar. Jadi dengan celah-celah atau juga dengan rasa manis, rasa teh, rasa milo, rasa sirap yang ada di mulut kita, jelas kalau memang masih ada bendanya, kalau memang masih ada kesan rasa seperti itu, jelas itu tidak boleh ditelan. Maka dengan kita pun pada waktu kita sembahyang atau pada waktu kita membaca surah, liur kita terkumpul dan banyak ada. Jadi pada masa baca-baca, sebab kalau seandainya pasti sedikit keluar. Nah, kalau dibiarkan tertelan jadi sama. Jadi bagaimana cara kita mengatasnya? Kalau seandainya ada tisu, dengan tisu. Pada sapu tangan dengan tangan keluarkan saja. Jadi kalau ludah kita tadi sudah berubah semacam itu, kalau kita telan batal puasa kita. Sementara bagaimana kalau sirfan murni bersih, tidak ada rasa. Jadi liur yang terkumpul di mulut kemudian ditelannya, apa hukumnya? Udah kalau tuba betul hijau bibirnya jadi atau lalat lagi sedang ceramah atau lagi sedang ngomong, lupa mulut, jadi tengok sama lalat, dikira lalat itu jalan keluar, dikiranya terowongan. Ketika dia tengok mulut tubuh lebar besar itu, dikira terowongan sama lalat, lalat pun juga masuk ke dalamnya sampai masuk ke dalam rongga, batal puasa kita. Atau dengan seseorang yang mengayak tepung. Jadi tepung biasa digoyang-goyang ke mulut terbuka, kan ada orang kadang-kadang bekerja mulut terbuka. Nah, jadi dengan tepung tadi itu naik termasuk ke dalam mulut. Kesimpulannya lalatkah, tepungkah, nyamukkah, nyamuk yang salah alamat atau juga lalat yang salah duga, dikiranya itu adalah rongga, maka dengan dia pun juga masuk, setelah masuk ternyata langsung ke dalam, tertelan dengan kita, apa hukumnya? Qala au kana yugharbilo. Yugharbilo itu apa bahasa kita? Yugharbilo mengayak. Itu yugharbilo. Tepung dengan natisnya. Takkan tepung untuk kita memisahkan antara tepung dengan antahnya atau juga dengan yang lainnya. Hentotan, gandum, dan ikan, tepung, au ghairahuma. Wa fatahakamahu, tapi dia buka mulutnya. Qala pada kalau syai'un minal ghubani, kemudian ada di antara daripada debu atau juga daripada tepung yang masuk ke mulutnya. Aw sabaqahu ma'ul madghati,
atau termasuk air kumur-kumuran atau istinsyak tanpa mubalaghah. Jadi mubalaghah pada masa kita berkumur-kumur sampai bunyi gagak-gagak, itu mubalaghah pada berkumur-kumur. Sementara mubalaghah pada waktu kita beristinsyak itu dengan menarik nafas sampai ke khaysyum. Jadi kita tak seperti itu. Mubalaghah pada masa berkumur-kumur dan juga pada masa masukkan ke hidung, hukumnya makruh. Ini tidak. Tapi yang walaupun tidak mubalaghah, tidak berlebihan, ternyata air tadi itu tertelan, termasuk, terhanyut ya. Untuk beberapa masalah di atas tadi itu, satu, coba rasa makanan. Yang kedua, mengunyah-ngunyah kalau tidak ditelan. Yang ketiga, mengumpulkan ludah yang bersih kemudian ditelannya. Yang keempat, lalat masuk ke dalam mulut tanpa disengaja. Yang kelima, itu dengan tepung dan juga dengan debu yang termasuk ke dalam rongga tanpa disengaja. Yang berikutnya, air madmadah dan istinsyaq masuk tanpa ikhtiar daripada seseorang. Jadi untuk jawaban kepada beberapa pertanyaan yang di atas tadi itu, yang perlu al-jawabu la yukiru fi jami'i dzalik, tidak ada satupun yang mengatakan. Jadi maknanya yang agak pelik tadi itu adalah mengumpulkan ludah, asalkan tidak terjemahkan dengan rasa makanan, asalkan tidak berubah dengan rasa minuman, maka ludah yang terkumpul di mulut tadi itu kalau kita telan itu tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Sebab memang dia daripada yang dilarang.